Halo guys, kembali lagi bersama Syakil Gaming. Gimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Hari ini Syakil Gaming memberikan sedikit tutorial tentang bagaimana cara membuat video interaktif untuk presentasi ya guys. Jadi ini ngapunten saya manggilnya dengan kata guys. Jadi sebenarnya tidak boleh dengan menggunakan guys. Hari ini khususnya untuk para bapak ibu guru atau untuk dosen yang sedang memberikan presentasi. Jadi tidak hanya menggunakan PowerPoint saja, namun juga bisa menggunakan media interaktif lain, yaitu dengan menggunakan uh, Microsoft 365. Jadi nanti kita akan menggunakan salah satu fitur yang ada di uh, Office 365. Namun sebelumnya seperti biasa jangan lupa subscribe, aktifkan tombol loncengnya untuk terus mengikuti kabar terbaru dari Sekil Gaming. Begitu ya Bapak Ibu semuanya. Oke, pertama kita harus login dulu ke laman portaloffice.com ya guys. Kita masuk ke portal office ya. Nah, ini kita pakai Microsoft Sway ya. Kita pakai swayoffice.com. Jadi nanti Anda Bapak Ibu guru, nah Bapak Ibu guru, ya Bapak Ibu guru yang mau menggunakan apa namanya? Presentasi yang menarik itu tidak harus menggunakan PowerPoint atau dengan lainnya, misalnya dengan apa ya istilahnya, uh, Padlet ataupun lain sebagainya pun juga bisa, tapi saya sarankan untuk menggunakan sway.com. Saya akan masuk dulu ke akun Office 365 saya. Oke, nanti tutorial ini akan sedikit lebih apa ya, simple, jadi Anda bisa mengikutinya tanpa harus kesusahan. Semoga saja masih bisa login. Nah, oke. Salah ya, salah login. Semoga saja masih bisa masuk. Oke, alhamdulillah sudah bisa masuk. Kita login dulu ke Sway kita. Bisa langsung dengan laman Sway tersebut, atau kalau misalnya mau ke sini portaloffice.com ini sebenarnya juga bisa. Kita mau portal office, ada portal office nanti. Nah, ini adalah Microsoft Sway kita. Ya, kita mulai klik get started seperti ini. Nah, di sini ada beberapa template yang bisa langsung Anda gunakan untuk apa namanya? Memulai untuk pembuatan media interaktif dengan Sway ya. Jadi template di sini bisa langsung diisi saja nanti kalau mau menggunakan template bawaan. Tapi kalau mau sendiri nanti dengan menggunakan tombol create new seperti itu ya. Ini ada view juga, ini bisa dipilih salah satu, jadi nanti panjenengan langsung bisa memilihnya. Nah, ini adalah halaman daripada Microsoft Office kita. Jadi kalau tadi langsung dari sway.office.com tadi, kalau mau masuk dengan office.com maka juga bisa. Jadi di sini ada tombol sway di sini. Jadi diklik aja sway di sana. Nah, dia akan langsung seperti ini. Juga demikian kan. Nah, ini bisa mulai kosong, mulai dari dokumen pun juga bisa. Kalau ada Anda punya memiliki dokumen. Sama saja mau di sini juga bisa. Terserah mau yang mana. Oke, kita mulai dengan sway kita. Saya lebih suka dengan sway kosong. Jadi nanti biar tahu bedanya ya. Jadi sway kosong. Nah, kita mulai dengan sway kosong seperti ini. Terus kemudian kalau ini juga sama, dia akan seperti ini. Ini dari sebelah ya. Nah, ini sway kosong ya. Nah, sekarang untuk memilih beda ya, untuk beda. Nah, ini dari template aja. Kita dari template yang satunya. Portfolio College Student Report. Nah, kita dengan menggunakan Student Report. Nah, kita menggunakan Student Report dan di sini. Nah, ini ada Student Report. Jadi ini template-nya akan seperti ini. Dia akan menjadi sebuah report. Ya. Ini report daripada laporan murid Anda. Nah,
kalau mau menggunakannya di sini kita editing dulu, start editing this way. Karena kita yang di sebelah sini adalah menggunakan template bawaan, maka kita tinggal mengisi saja sesuai dengan apa yang namanya bawaan dari Sway itu sendiri. Lebih enak sih sebenarnya kalau menggunakan student report title, berarti ini difungsikan untuk laporan-laporan yang akan dibuat oleh murid Anda. Bagaimana Anda milih yang dengan template langsung atau membuat sendiri? Oke, saya contohkan aja dulu yang dari membuat sendiri saja ya. Karena saya pengen mencoba untuk menggunakan Sway yang pertama kali, jadi di sini saya mau personal identification ya. Personal details karena saya mau memberikan informasi, kemudian saya emphasize untuk memberikan tanda bold. Kalau aksen nanti untuk italic. Nah, jadi beda ya. Kalau italic kan biasanya italic ya, tapi kalau di sini adalah accent. Ya, actionnya saya kembalikan lagi. Terus kemudian kita bisa menambahkan background di sini. Jadi nanti backgroundnya akan berubah. Nah, nanti kita bisa mencari langsung. Ya, kita bisa mencari atau kita bisa memilih dari YouTube mungkin, kemudian dari Flickr, OneDrive dan sebagainya, atau dari laptop kita. Pilih saja salah satunya yang mana yang mau dipakai. Ya misalnya kalau dari kebetulan ini laptop baru, jadi saya masih belum punya begitu banyak gambar, maka saya mau menggunakan personal detail dari internet saja. Ya, mana kok belum muncul? Nah, kayak gini, masih personal health dan sebagainya. Karena ini hanya sekedar contoh untuk background saja, maka saya masukkan di sini untuk saya drag ke sana. Nah, kita tunggu dulu sampai prosesnya berjalan. Oke. Nah, sudah muncul, dia akan menjadi seperti itu. Dia akan menjadi backgroundnya untuk personal detailnya kita. Tapi jelek ya, kita ganti dulu aja deh detailnya. Nah, personal detail, gambarnya kita rubah saja. Kita ganti dengan logo. Logo apa background ya? Logo aja deh. Jangan logo ya. Kita background aja deh. Ini aja. Oke. Gini kita kasih captionnya, kayak rasa nggak usah. Kita balik lagi. Ya, kita balik lagi. Oke. Kita balik. Oke, sudah ya. Oke, sekarang kita lanjut ke pengenalan diri kita. Nah, kita kasih model teks, media, grup. Mau pilih salah satu yang mana? Kita kasih heading dulu. Nah, first level heading. Namanya person first details, berarti kalau pertama, section yang pertama, karena kita mau menjelaskan personal detail kita. Personal detail yang pertama, bagian pertama adalah misalnya nama, gitu ya. Misalnya kita panggil nama lengkap. Ya, mungkin kurang begitu ya. Mungkin untuk heading pertama personal details bisa name, kemudian full name aja deh, full name ya. Kemudian kita tambah teksnya. Nah, ya kita kasih teksnya misalnya my name is Shakil Gaming. My name is Shakil Gaming. You can call me by Shakil. Oke, gitu ya. Mungkin
Di sini kita kasih emphasize, cycle-nya kita juga emphasize, ya. Kalau mau masih balet berarti tanda-tanda seperti titik dan sebagainya. Kalau ini numbernya di sini mau ngasih link juga bisa, ya. Heading. Untuk full name seperti ini kita juga bisa dengan seperti itu. Kita juga bisa kasih, nah kita kasih misalnya full name itu name, ya, name. Coba kita cari name, ya, kita cari name aja. Mau background gambarnya dikasih misalnya misalnya mau ngedrag foto juga bisa dan sebagainya juga boleh. Full name. Nah, kemudian taruh di sini lagi, kita bisa nambah lagi, ya. Misalnya setelah heading 1 kita tambah lagi untuk heading yang kedua, ya. Kita tambah dulu, mana ini, ya, kita heading lagi. Nah, ada dua, ya, full name, terus kemudian misalnya hobi. Kita kasih lagi, kasih emphasize lagi. Kita kasih teksnya, ya, kasih backgroundnya enggak, biar hobi, ya, hobi sabar dulu, hobi. Yep, click add. Enough. Then my hobby is swimming. Nah. Giving YouTube tutorial. This is my side job, and this is and my hobby make me comfort with everything. Kasih emphasize dulu biar tambah menarik. Ini for example, nah kita kasih contoh misalnya dengan listing pakai number, ya. How to make interactive presentation using Sway. And then number second, how to create innovative media for online teaching. Goodbye. Okay. Then after this, you can finish by maybe, for example, stack. This is very good. What is it? Kalau orang bilang namanya kumpulan foto. Jadi nanti stacknya ini kalau kita klik nanti fotonya bisa berganti-ganti gitu, ya. Nah, kita pilih image aja yang menarik. Itu stacknya itu bagus kalau foto, ya. Kita ambil saja stacknya di sini adalah foto-foto misalnya. Yang menarik itu bagi saya adalah panorama. Saya suka dengan panorama soalnya, ya. Panorama mana? Nah, ini yang saya suka, panorama. Satu, good, the beautiful panorama. And again for beautiful panorama. Okay, savannah. This is only for example. Jadi ini hanya sekedar contoh. Jadi tidak masalah saya memberikan yang lain, ya. Jadi panorama di sini kita bisa sebagai contoh saja. Nanti akan saya kasih tahu hasilnya stack itu seperti apa, ya.
Beautiful city. Beautiful city. Oke. Kumpulannya juga sudah, full name-nya juga sudah. Kita tambah dulu. Oh, sudah ya. Ini sudah. Kita ke desain dulu. Nah, ini dia stacknya ya. Itu stacknya kayak gitu. Kalian kan? Ya, kalian kan? Oke. Heading 1, 2, 3. Sudah stack. Kita tambah dulu. Nah, saya taruh ke atas. Ini harusnya di sini. Ya, saya naikkan lagi stacknya. Dia biar gabung sama di sini. Nah, stack ini masuk sini. Nah, dia masuk situ kayak gitu. Jadi hanya dengan drag saja ini pun juga bisa dilakukan. Nah, terakhir kita tutup dengan kesimpulan dari perkenalan kita. Misalnya congratulations atau salam see you gitu ya. Perpisahan kita. Kesimpulan gitu aja. Kok penutup gitu aja wes. Conclusion. Ya, kurang begitu menarik sih kalau kita menggunakan conclusion gitu. Kita kasih teksnya. Kita sebagai penutup kita kasih gambar apa ya, perpisahan. Sabar dulu ya, sabar dulu. Ini kalian nanti akan tahu bedanya dengan yang ini, yang dengan template langsung ya. Ini kalau template sudah dikasih enak. Kalau yang ini tadi kita masih buat dari awal. Wah, ini gak muncul hasilnya. Oke, kita ganti saja dengan teks saja conclusionnya. Kita pakai teks ya. Thank you about this time for me to give detailed information. If any comments, please send me an email to irwan@fkip.uniska.ac.id. That this is, I think, enough for the design of the to know your result, you can tap play. Artinya Anda kalau mau melihat hasil daripada pembuatan sway Anda, bisa diklik play. Kalau mau share ini berarti dibagi ke siapa. Nah, ini bisa dengan get embedded kayak begini, bisa ditaruh di blog dan sebagainya juga bisa. Kalau nanti mau menggunakan ini berarti ini lebih pendek ya. Kalau ini kita bisa get visual link kayak gini. Nah, kita langsung di copy juga boleh ya. Ini kita bisa bagi juga dengan spesifik orang. Kita masukkan emailnya di sini. Ini kalau organisasi ini dengan orang-orang yang satu pekerjaan dengan saya. Untuk semua orang yang menggunakan link saya bisa membagi share dengan Facebook dan sebagainya, nanti bisa seperti itu. Nah, kita lihat hasilnya bagaimana ya. Nah, ini dia. Jeleknya karena tadi di bagian personal detail ini saya menggunakan background ini, maka dia muncul di sana ya. Nah, kayaknya seperti itu. Kemudian karena teksnya tadi Cycle Gaming akan seperti ini. Ini adalah hobi. Tadi aku menulis teks dan gambarnya di belakangnya ada backgroundnya, soalnya tadi nggak ada backgroundnya juga nggak masalah. Yang muncul seperti ini. Nah, ini yang disebut dengan stack ya, stack. Tik, tik, keren sekali kan? Nah, ini yang disebut dengan stack. Jadi nanti kalau panjenengan mau membuat laporan, biar tambah menarik tanpa harus satu-satu seperti saya tadi, bisa menggunakan stack seperti ini. Nah, ini conclusion saya tadi. Nah, kalau mau merubah tampilan, nah ini mau merubah tampilan, jadi bisa dengan menekan tombol di pojok kanan. Nah, ini
mau lari kemana ya, kalau ini juga bisa. Nah, inilah disebut dengan bagaimana cara membuat interaktif dengan media. Ini juga bisa dengan, nah ini kalau mau berjenjang ke kanan ya, di mana, di sini ya. Nah, ini kalau mau dua juga bisa ya. Nah, ini kalau tinggal ini dua-dua nih, kalau saya lebih suka yang seperti ini. Nah, bebas sih mau pilih yang mana ya. Nah, ini conclusionnya seperti ini. Nah, ini adalah simple saja untuk cara membuat interaktif dengan Sway ya. Nah, begitu kita mau edit lagi. Nah, ini menariknya kalau menggunakan Microsoft Sway ataupun yang online Office 365, Anda tidak perlu menekan tombol save. Asal terhubung dengan internet, maka dia akan tersimpan sendiri. Saya close saja. Nah, sekarang kalau yang ini, Anda tinggal mengikuti template yang ada. Nah, ini tinggal mengikuti template yang ada. Ini enaknya adalah sudah tersusun rapi sesuai dengan template yang diberikan. Kalau di sini adalah untuk report pekerjaan murid Anda, jadi gunakan ini saja. Judulnya apa? Misalnya laporan kegiatan interview misalnya gitu. Interview. Terus kemudian namanya siapa? Kalau ada S-nya ini berarti bisa banyak orang. Misalnya Irwan atau Syakil gitu ya. Syakil. Course titelnya apa? Judulnya misalnya sekolahnya ya, Uniska. Waktunya misalnya 29 Juli 2020. Section 1 headingnya apa? Misalnya pembukaan ya. Pembukaan untuk, nah di sini kita masukkan isinya apa gitu ya, text cardnya apa, masing-masing text cardnya kita bisa masukkan laporannya. Terus kemudian heading 2 nya apa, ini sebagai bab 2 nya, misalnya di bab 2 ya, kayak model presentasi untuk skripsi juga bisa ini ya. Sangat menarik ini, nanti kita bisa menambahkan di sini. Pokoknya dengan tanda plus ini kita bisa menambahkan dan sebagainya. Endnotes-nya kita pengakhir kesimpulan ya, bab 3 misalnya. Bab 3. Jadi ini laporan ya. Ya, worksheet type ini adalah referensinya. Jadi ini untuk melaporkan, jadi untuk ujian, untuk skripsi sangat menarik sekali. Jadi jadi nanti akan ketahuan seperti ini. Nah, dia akan muncul seperti ini. Kita rubah dulu tampilannya. Tampilannya ada di sini. Kita rubah yang jadi 2. Nah, itu menarik sekali. Dia akan buat laporan seperti ini, muncul seperti ini dan sebagainya sampai terakhir. Jadi presentasinya sangat menarik nanti menggunakan Microsoft Suite seperti ini. Kira-kira begitu tutorial yang bisa saya berikan terkait dengan cara membuat presentasi yang menarik dengan Microsoft Suite Office 365. Jangan lupa subscribe, beri like, share video ini dari Sekil Gaming supaya video kami tambah viral kembali. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa subscribe ya guys, karena subscribe itu gratis. Kita ketemu lagi di tutorial berikutnya. Assalamualaikum.